Menggunakan law of action untuk mencapai tujuan. Law of action adalah kunci penting dalam law of attraction yang sering diabaikan sama banyak orang. Niat dan afirmasi tanpa tindakan nyata cuma akan menjadi mimpi kosong. Kalau kita mau mencapai tujuan kita harus bergerak, kita harus action. Apa itu law of action? Law of action adalah hukum universal yang menekankan pentingnya tindakan nyata dalam proses manifestasi. Kita bisa punya niat positif, visualisasi yang kuat, dan afirmasi yang jelas. Tapi semua itu nggak bakal terwujud tanpa tindakan konkret yang sesuai dengan impian kita. Intinya, law of attraction bukan cuma soal berpikir positif, tapi juga tentang bertindak secara konsisten sesuai dengan tujuan kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ya tentunya ketika kita berafirmasi, kita bervisualisasi, tanpa kita mengambil tindakan sekecil apapun, ya itu akan omong kosong. Karena apa? Ya kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa dan kita nggak akan pernah kemana-mana. Hidup kita nggak akan berubah. Mulai dari hal yang kecil dulu. Nggak perlu nunggu segala sesuatunya siap. Karena ketika kita sudah mau melangkah, maka semua itu akan dipersiapkan. Kenapa law of action penting dalam manifestasi? Yang pertama, mengubah energi potensial jadi energi nyata. Pikiran dan niat kita punya energi, tapi perlu diubah jadi tindakan nyata biar bisa menghasilkan hasil yang konsisten, ya. Jadi kita memang harus melakukan sebuah tindakan nyata. Yang kedua, menciptakan momentum. Setiap langkah kecil yang kita ambil membuat kita makin dekat dengan tujuan kita. Jadi ketika kita sudah mulai bergerak, kita udah mulai melangkah, kita udah berani memulai hal sekecil apapun, itu akan membawa kita ke arah dimana sesuatu yang tadinya itu hanya dalam pikiran kita, itu akan menjadi nyata. Karena apa? Akan ditemukan sebuah momentum yang itu bisa membuat kita jadi memiliki segala sesuatu yang tadinya hanya kita gambarkan dalam pikiran kita. Yang ketiga, menguatkan keyakinan dan visualisasi. Ketika kita bertindak, kita mengirim sinyal ke alam semesta bahwa kita serius dengan impian kita. Nah, pikiran bawah sadar itu hanya mengenali apa yang kita inputkan. Jadi sesuatu yang kita takutkan itu juga dianggap sesuatu yang kita inginkan. Semua dianggap benar. Makanya kuatkan keyakinan Anda ketika pengen memiliki sesuatu, pengen punya banyak uang, pengen berlimpah penghasilan entah dari mana aja, entah tiap hari, entah setiap bulan, entah tiap minggu, atau tiap menit. Ya, kita harus melakukan yang namanya law of action. Yang keempat, belajar dan beradaptasi. Dengan bertindak, kita belajar dari pengalaman, memperbaiki strategi, dan terus berkembang. Langkah-langkah menggunakan law of action untuk mencapai tujuan. Pertama, tentukan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan kita harus jelas dan bisa diukur. Semakin spesifik, semakin gampang buat kita mengambil tindakan yang tepat. Contoh, saya ingin memiliki penghasilan 1 juta per hari. Kita juga harus menjalankan sesuatu yang itu mungkin dari hal kecil dulu, dari sesuatu yang sederhana dulu, yang penting kita mulai. Tapi tujuan kita sudah jelas dan tujuan kita sudah mantap dalam diri kita. Itu akan membuat diri kita semakin mendapatkan sesuatunya dengan langkah-langkah yang akan membuat kita semakin bertumbuh. Kita akan bertambah ilmu, kita akan bertambah skill, kita akan bertambah relasi, atau kita akan bertambah mungkin sesuatu yang tadinya nggak kita pikirkan. Yang jelas itu bukan kita bertambah masalah, tapi kita bertambah untuk bertumbuh. Tuliskan tujuan kita di jurnal atau papan visi biar kita selalu ingat dan kita selalu termotivasi. Yang kedua, buat rencana tindakan yang terukur atau action plan. Rencanakan langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mencapai tujuan kita. Kita bisa membuat jadwal nih, misalkan kita mau ngapain, kita mau kemana, kita mau melakukan apa.
atau nanti susunannya bagaimana, itu kita juga bisa lakukan. Terus kita juga menyiapkan segala sesuatunya itu dengan mudah. Setelah itu kita lakukan analisa terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Pecah tujuan besar jadi langkah-langkah kecil yang bisa kita kerjakan setiap hari. Ya, itu kita harus breakdown dulu ya. Jadi sesuatu yang mungkin besar tujuan kita, tapi kita bisa breakdown dulu menjadi potongan-potongan yang bisa kita kerjakan. Jadi biar apa? Langkah kita lebih ringan. Kita lanjut. Yang ketiga, ambil tindakan nyata dan konsisten. Jangan tunggu motivasi datang. Lakukan tindakan yang perlu kita ambil setiap hari, meskipun cuma langkah kecil. Ya, kembali lagi, kita melakukan sesuatu yang kecil belum tentu akan menghasilkan sesuatu yang kecil juga di jangka panjangnya. Jadi, sesuatu yang kecil itu hanya sebuah langkah awal aja, sebagai pembukanya. Setelah itu kita akan menjalankan sesuatu yang jauh lebih besar dan kita akan mendapatkan hasil yang lebih besar juga. Jadi ketika Anda pengen punya penghasilan mungkin 100 juta per bulan, mungkin 1 miliar per bulan, bukan sesuatu yang omong kosong. Tapi ketika Anda berani memulai meskipun melakukan dengan langkah-langkah kecil, maka semua itu akan mendekat kepada Anda. Keempat, evaluasi dan adaptasi. Jangan takut untuk memperbaiki strategi kita. Evaluasi tindakan kita secara rutin dan lihat apa yang perlu ditingkatkan. Jadi yang namanya evaluasi memang perlu kita lakukan dan itu memang harus, itu wajib. Karena apa? Ya biar kita ini bisa melakukan sesuatunya itu jauh lebih mudah. Jangan takut untuk bereksperimen. Kalau ada strategi yang tidak jalan, ubah atau perbaiki. Itu adalah langkah bijak biar kita bisa semakin maju. Yang kelima, nikmati proses dan kita juga tentukan hasilnya. Kadang hasil nggak langsung kelihatan. Fokus pada tindakan yang kita ambil setiap hari daripada cuma kita menargetkan hasil yang instan. Karena apa? Ketika kita menargetkan sesuatu itu secara instan ya maka jatuhnya juga cepat. Jadi kita harus secara bijak, harus menikmati prosesnya. Mungkin dari ya kembali lagi ya ke hal tadi. Mulai dari langkah kecil, kita berani mengambil sebuah tindakan. Maka apa? Dengan kita konsisten, kita akan berkembang dan kita akan maju. Nah, mindset yang benar begini. Saya terus bergerak menuju impian saya. Setiap tindakan adalah langkah menuju keberhasilan. Tindakan yang kita ambil mungkin terlihat kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus, hasilnya besar. Karena apa? Konsisten. Dan yang terakhir, yang keenam. Gabungkan law of action dengan law of attraction. Law of attraction memberi kita arah dan energi positif. Tapi law of action yang membuat kita sampai ke tujuan kita. Ketika Anda pengen berjalan ke sebuah tujuan, misalkan ke rumah saudara atau rumah orang tua, kalau Anda hanya membayangkan, Anda tidak mengambil tindakan, Anda tidak melangkah, ya Anda tidak akan pernah sampai. Entah nanti kendaraan apa yang Anda kendarai, entah Anda naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum, yang jelas lakukan action. Kita mulai dengan tindakan kita, maka apa? Yang jadi tujuan kita akan cepat sampai. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel kurai mimpi. Berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci berada